Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Bagaimana kabarnya adik? Baik-baik. Saya harap baik-baik semuanya. Kita lanjutkan lagi diskusi kita ya tentang ini buku tematik ya. Ini adalah video yang keberapa ini? Seri yang ketiga kalau nggak yang keempat ya. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita pelajari. Kita kemarin kan video sebelumnya kita belajar tentang peta-peta. Nah, kita lanjutkan materinya. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu, mintalah pendapat penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Ini gambarannya adik-adik ya. Pertama, ya, Indonesia ini penting untuk kalian pahami. Indonesia pertama berada pada posisi silang, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini Sulawesi dan ini adalah Papua. Ini ada pulau kecil-kecil banyak di sini ya, Maluku di sini ya. Indonesia berada di posisi silang, ya. Di sini adalah benua Asia, di sini ada benua Australia di sini, ya, benua Australia. Terus kemudian posisi silang yang kedua di sini adalah Samudra Hindia dan ini adalah Samudra Pasifik. Oke, itu pertama. Terus kemudian Indonesia ini dilalui oleh dua jalur gunung. Jadi Indonesia mengenai banyak gunung-gunung, terutama di sepanjang Pulau Jawa, Sumatera, ya. Di sepanjang ini banyak gunung. Ya, sepanjang ini. Lewat Sulawesi ya. Sulawesi banyak gunung juga. Terus menuju ke Filipina. Ya, dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, ya menuju Sulawesi. Nah, ini adalah banyak terdapat gunung-gunung berapi ya, sebenarnya pas pulaunya ya, tapi biar nggak lecor pulaunya kurang lebih sini ya. Ini banyak terdapat gunung berapi, sehingga Jawa terutama banyak sekali gunung berapinya. Tapi dari banyaknya gunung berapi itu membuat Pulau Jawa ini pulau yang subur, tapi ya banyak terjadi gempa, banyak terjadi letusan gunung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, Mak. Yang pertama, Indonesia berada pada posisi silang. Kedua, Indonesia dalam, ini bahasa kerennya ring of fire, jadi lingkaran api, ring of fire. Jadi Indonesia dilewati lingkaran gunung berapi. Terus Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, ini penting. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Ini menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis. Ya, jadi kita hanya mengenal dua musim, penghujan dan kemarau. Nah, ini membuat Indonesia itu tidak pernah ada musim salju. Jadi kita sepanjang tahun sinar matahari akan bersinar dengan terang. Itu adalah keistimewaan Indonesia. Indonesia juga merupakan paru-paru dunia. Ya, Indonesia banyak mempunyai pantai dan laut yang luar biasa indah, biodiversitasnya sangat tinggi, ya, biodiversitasnya keanekaragaman hayati. Kita lanjutkan. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu, gambarlah ke dalam peta sederhana. Nah, kalian bisa tanya orang tua, bisa tanya perangkat desa setempat untuk mendapatkan peta wilayah geografis kalian. Untuk mendapatkan data informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung, bertanya kepada pengurus RT, RW, ataupun tokoh masyarakat. Ya. Kemudian kita akan membaca tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya, jadi gotong royong modal masyarakat yang harmonis. Yang digarisbawahi sama Pak Ali ini bagian pentingnya. Jadi misalnya kalian baca yang baris bawah aja, gotong royong modal harmonis, gitu ya. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, ya masyarakat sering melakukan dengan bergotong royong, ya
masyarakat sering melakukan silaturahmi dan kerjasama. Ya, satu pekerjaan dikerjakan sama-sama. Ya, sehingga terjadilah solidaritas. Silaturahmi, kerjasama menimbulkan solidaritas. Solid sendiri artinya adalah utuh, ya, tidak berongga. Ya, itu solid. Berasal dari kata solid. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas itulah akan muncul rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ya, jadi sebuah masyarakat akan merasa sebagai sebuah keluarga besar. Jadi kita bisa saling menolong dan saling merasakan apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama. Ya, gotong royong adalah bekerja sama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku atau golongan. Bisa kita singkat ras ya, tidak sara, ras, tidak tergantung sara. Suku, agama, ras, suku, agama dan ras, sara, ya, sara, suku, ras dan agama. Sara itu suku, ras dan agama. Suku, ras, agama dan adat gitu ya, suku. Mungkin kebalik ya, suku, ya, agama, ras dan adat. Istiadat. Jadi ini adalah sara ya. Suku, agama, ras dan adat. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras dan adat. Nggak boleh ya. Semua adalah Indonesia, semua adalah satu berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, ya, saling memiliki tujuan sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Harmonis itu seperti musik. Jadi kalau ada yang nggak pas, yang fals sedikit, musiknya didengar tidak enak. Ya, jadi kalau antar masyarakat itu tidak ada yang fals, akhirnya enak. Ya, tenang. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong, modal dasar pembangunan. Paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Ya, kita lihat di sini ide pokoknya, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ini adalah ide pokoknya. Ya, di sini ide utamanya. Terus dikembangkan di bawahnya. Coba kita kenali yang lain, ya. Ide pokoknya apa? Ayo kita lihat di sini. Untuk yang sini tidak ada perbedaan prinsip dalam gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama. Ini tidak ada perbedaan prinsip dalam gotong royong. Ya, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Ya, semuanya dianggap sama. Yang lain menerangkan gotong royong adalah kerja sama, memeras keringat secara bersama, memperjuangkan saling membantu secara umum. Gotong royong dilakukan demi tercapainya tujuan bersama, tidak memperdulikan suku, ras maupun agama. Jadi yang utama di sini tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong, semuanya sama, ya. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Perbedaan dalam prinsip gotong royong. Oke, kita lanjutkan lagi. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga, kita lihat teksnya. Oh, ini bukan teksnya ini. Teksnya ada di bawah. Itu Pak Ali sendiri tadi. Mana tadi yang ketiga ya?
prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya, ini adalah yang utama. Ya, mulai sini sampai sini. Ya, ini kalimat utama. Yang lain adalah kalimat yang memperkuat kalimat utama tersebut sebagai keterangan. Ya, karena semua masyarakat memiliki, masyarakat juga merasa punya tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakadilan masyarakat. Itu sebenarnya adalah keterangan. Ya, yang utama adalah prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip gotong royong sangat berguna bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Mungkin kalimatnya enggak sama persis dengan yang bawah ya. Ya. Sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Ya, bermanfaat dan berguna itu sama saja ya. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ini belanja sini. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi paragraf. Ayo kalian berlatih membuat sebuah paragraf. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini ide pokoknya. Ya, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan musyawarah dan mufakat, ya kalian lanjutkan sendiri ya. Dengan musyawarah dan mufakat, ini kelanjutannya, kalimat lanjutannya, maka kita bisa mempererat persaudaraan. Karena setiap permasalahan akan dipecahkan secara bersama dengan mengutamakan nilai-nilai persatuan dan kekeluargaan. Ya, di dalam masyarakat musyawarah dan mufakat, ya semua duduk di dalam tempat yang sama dan mempunyai hak sama dalam berbicara untuk menantangkan pendapat. Ya, akhirnya disepakatilah atau dibuatlah sebuah mufakat ya dari permasalahan yang terjadi. Ya, dan semua peserta rapat ya dan semua orang yang mewakilkan masalahnya pada rapat tersebut harus bisa menerima hasil musyawarah tersebut dengan lapang dada ya dan melaksanakan dengan senang hati ya dan dengan ikhlas. Nah, kalian tulis sendiri ya. Kalau lupa kalimatnya tadi apa, videonya diulangi ya biar tidak terlalu lama Pak Ali nulisnya. Kebebasan memeluk agama, kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Ya, ini kalimat utamanya. Bisa kalian kembangkan. Ya, Indonesia memiliki berbagai macam agama dan nilai Pancasila sudah tertanam sejak dulu, merupakan warisan nenek moyang kita. Sejak dahulu, ya, sejak sebelum Indonesia sendiri terbentuk, nenek moyang kita sudah memiliki berbagai macam agama. Di Indonesia sudah ada agama Hindu, Buddha, ya, agama Kristen, ya, agama Protestan, ya, dan Konghucu berkembang. Bahkan sebelum Indonesia dibentuk dan hidup dengan rukun. Bahkan ada seorang empu yang sudah menuliskan dalam kitab Sota Soma sebuah kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, maka marilah kita meneruskan tradisi baik ini, kita jaga kebebasan pemeluk agama dan kepercayaan, kita saling menghargai dan bekerja sama untuk memajukan Indonesia yang tercinta. Nah, kalian bisa membuat kalimat seperti itu atau bikinlah kalimat sendiri yang menurut versi kalian. Boleh kebebasan memeluk agama, kepercayaan adalah setiap warga negara. Desa saya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jadi di desa saya menghormati kebebasan memeluk agama itu sangat dijunjung tinggi. Desa saya memiliki lebih
dari satu pemeluk agama, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, mungkin seperti itu ya, kalian menceritakan desa kalian, boleh ya. Jadi itu dua contoh sudah diberikan Pak Ali, coba kalian eksplorasi sendiri. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam berternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis Indonesia. Dengan mengamati peta, kamu lebih mengetahui kondisi geografis Indonesia dari segi dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu, ya dengan melihat kondisi geografis, dengan melihat peta, apa yang bisa kamu lakukan, ya. Misalnya kalian bisa memastikan merencanakan melihat kalau ada tanah yang kosong yang itu adalah fasilitas umum digunakan untuk taman misalnya, untuk merencanakan merada pembuatan taman di fasilitas umum. Kan ternyata di peta, ternyata di peta ada tanah kosong untuk fasilitas umum, maka dikumpulkan warga untuk menyepakati dibuatlah taman untuk bermain, ya. Atau dengan melihat peta kalian dapat mengetahui misalnya di sebelahnya ada sungai, bagaimana kalau sungai itu ditanami pohon bisa tidak terjadi erosi banyak, ya. Dengan mengetahui peta kalian bisa intinya merencanakan sebuah tindakan yang lebih baik, ya. Misalnya ada sungai, ternyata desa kita ada sungai, mari kita jaga kebersihannya, ya. Jadi peta ini sangat penting biar kita tahu potensi daerah kalian dan mengembangkannya, ya. Ternyata di skop yang lebih luas lagi di kota kalian ternyata ada danau. Nah, dengan adanya peta, adanya danau bisa merancang suatu taman kota untuk tempat wisata secara bersama, ya, atau tempat bisnis, atau banyak yang bisa dilakukan, ya. Tapi kalian karena masih SD, ya, pengetahuan tentang peta itu bisa tahu tempat-tempat, ya, tempat-tempat yang sudah dibangun, ya. Atau kalian mau berekreasi, tahu tempatnya di mana dengan melihat peta. Ternyata taman kota ada loh di dekat tempat tinggal saya, tinggal mungkin berjalan atau naik kendaraan 5 menit sudah nyampe misalnya, ya. Gotong royong musyawarah merupakan contoh perilaku yang menjalankan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tinggalmu, ya? Gotong royong di wilayah tinggal biasanya ada namanya siskamling, sistem keamanan lingkungan. Nah, coba tanya kepada ayah atau ibu kalian, apakah sistem siskamling ini masih ada apa tidak? Terus kalian tanya atau kalian amati sendiri di kampung sampean, di kampung kalian ada kerja bakti apa enggak? Kerja bakti. Nah, kerja bakti adalah gotong royong juga. Terus suasana 17 Agustus, ya, itu ada panitia adalah panitia 17 Agustus atau kita sebut sebagai panitia 17-an, gitu. Ada enggak di tempat tinggal kalian? Kalau ada itu wujud gotong royong juga, ya. Jadi banyak orang meluangkan waktunya untuk menjadi panitia untuk bekerja bersama menyemarakan pesta ulang tahun kemerdekaan RI. Ya, ceritakan kepada orang tuamu perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalian ceritakan, ya, waktu makan atau waktu santai, gitu, ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Loh, ada siput di sini, ya. Oke, siput ini termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Yang ini bertulang belakang, kita juga bertulang belakang, ya. Avertebrata, ya. Ini adalah binatang lunak. Kalau ini adalah vertebrata. Oke, ya, ini tambahan pengetahuan untuk kalian, ya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok beda, ya.
kelinci bergerak lincah, berlari, meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Sama-sama kok hewan, kok beda? Amati kedua hewan di atas. Ini adalah kelinci, ini adalah siput. Di dalam tubuh kelinci, ini ada tengkoraknya, ya. Terus ini ada tulang belakangnya. Nah, ini ada tulang-tulang kakinya, ya. Kalau siput enggak, tulangnya di luar. Kalau tulangnya di luar namanya exoskeleton. Kalau tulangnya di dalam namanya endoskeleton. Nah, endo itu di dalam, exo itu di luar. Kalau skeleton itu artinya rangka. Ya, endo itu dalam. Kalau exo luar. Oke. Nah, karakteristik kelinci, karakteristik siput, ya. Karakteristik kelinci adalah vertebrata atau bertulang belakang. Kalau siput avertebrata tidak bertulang belakang. Ini kalau kelinci gerakannya cepat, gerakan lambat. Ya, apalagi yang agak sains lagi, tulang di dalam, ini tulang di luar, tulang di dalam. Atau endoskeleton tadi yang saya tuliskan, ini tulang di luar. Atau exoskeleton. Ini gerakan cepat, gerakan lambat, bergerak menggunakan kaki. Bergerak menggunakan kaki, ya. Bergerak menggunakan kaki. Ini bergerak menggunakan perut. Nah, ya apalagi bedanya, tidak memiliki cangkang tentu saja. Cangkang kan exoskeletonnya, ya. Nah, ini dan kelinci ini memiliki bulu, siput tidak memiliki bulu. Tubuh berambut, ya, bukan berbulu. Ini namanya rambut, berambut. Ini tidak berambut. Kelinci adalah binatang menyusui. Binatang menyusui. Ini binatang lunak. Kalau kelinci ini berkembang biak cara melahirkan, ini berkembang biak secara bertelur. Wah, banyak sekali ya perbedaannya. Wah. Cukup ya? Itu sudah cukup banyak. Pada pembelajaran sebelumnya kamu mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata, tidak memiliki tulang belakang, tulangnya cangkang luar saja. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing. Untuk cacing dan ubur-ubur ini, ya, tidak memiliki cangkang, ya. Ubur-ubur, cumi-cumi dan lain-lain. Jadi kayak cacing, ya, ini adalah avertebrata tapi tidak memiliki tulang, ya. Ini cacing, ini avertebrata juga, ya, tapi tidak memiliki tulang. Kalau ini ada tulang luar, exoskeleton, tanpa cangkang, ya. Nah, sekarang nama organ gerak. Kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini bagian dalamnya, ya. Sama, di dalamnya juga ada alat pencernaannya, ya. Jadi di sini alat pernafasannya ada, cuman lebih sederhana. Siput disebut juga dengan moluska, ya. Siput itu golongan moluska. Kalau manusia dan kelinci sama, vertebrata. Di sekitar tempatmu, di sekitarmu pastinya banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya. Belalang, nama organ gerak adalah kaki dan sayap.
Ya, dia bisa berjalan, dia juga bisa atau melompat, kaki untuk melompat ya, melompat atau berjalan, melompat. Kaki belakang dari belalang itu sangat panjang. Wah, gini, sangat panjang, jadi cocok untuk melompat. Dia juga sayap juga untuk terbang. Ya, cacing tubuhnya bisa mencembung dan mengkerut untuk bergerak. Ya, cacing ini bergerak dengan tubuh atau dengan perut. Ya, fungsinya untuk bergerak, pindah tempat, berpindah atau bergerak, juga bisa untuk berpindah tempat. Ubur-ubur bentuknya seperti ini, ya di sini ada tentakelnya, kalian pasti sering lihat, apalagi kalau sering lihat SpongeBob ya. Nah, ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini nama organ geraknya adalah di sini yang bisa digerak-gerakkan di sini adalah tentakel. Dan ini bagian rumahnya ubur-ubur itu gini ya, tentakel sama rumahnya, plus rumahnya sebenarnya ya. Saya tulis agak jelas karena ini mungkin agak asing buat kalian ya, tentakel dan tubuh. Nah, tentakel dan tubuh bersama-sama untuk bergerak, gerakannya seperti ini ya, untuk bergerak, berpindah tempat. Kemudian kita lihat, pilihlah salah satu hewan avertebrata, kemudian buatlah model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih tersebut menggunakan plastisin. Buatlah sebaik mungkin dengan keadaan aslinya ya. Kalian plastisin itu malam itu ya, malam ya, yang bisa dirubah-rubah bentuk. Kalian bikin ya, bentuknya seperti ini bagus. Ceritakan gambar yang telah kamu buat di hadapan guru-guru dan temanmu. Satu kelasmu, mintalah pendapat atau masukan dari guru dan teman-temanmu. Catatlah pendapat atau masukan guru pada kolom berikut. Pendapat guru bagaimana, pendapat teman. Nah, ini kalian kerjakan di kelas ya. Siput bukanlah hewan yang lemah. Ya, siput menurut sebagian orang, ya, saya pakai merah saja, nanti pokok pikiran utamanya saya tandai biru. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, ini adalah kelihatannya pikiran utamanya di sini. Saya mencurigai ini adalah pikiran utamanya. Coba didukung nggak sama kalimat yang lain? Bahkan, lah kalau bahkan pasti mendukung. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya penuh dengan lendir. Jadi kalimat utamanya yang saya garis bawahi pakai biru ini. Ini adalah kalimat utama. Ya, menjijikkan ini karena berlendir keterangannya, ya lamban, ya karena dibanding-bandingkan dengan kelinci. Ya, oke. Ini adalah kalimat utamanya yang biru. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, ini. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan ini adalah kalimat utamanya. Ya. Kelebihan dan keistimewaan ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Ini keterangannya, ya. Oke. Kemudian siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpian daun-daunan. Kenapa berjasa? Nah, ini utama. Siput merupakan hewan yang bekerja sama dalam penguraian serpian daun-daunan. Kalimat utama ini ya. Kenapa bisa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian kecil-kecil serpian sehingga mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Jadi setelah dimakan siput dimakan lagi oleh bakteri, ya, dan terurai akan menjadi yang tadinya organik menjadi anorganik. Anorganik ini yang diserap oleh tumbuhan untuk tubuh dengan subur. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpian dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Ya, yang alami itu tidak merusak lingkungan. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Wah, ini kalimat utama juga kelihatannya ya. Selalu ditempatkan di pertama kelihatannya. Nggak selalu sih ya, pada umumnya. Ya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Di daerah pengembaraan siput sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Ya, begitu menetas dia menjadi hewan yang
mandiri dan mengembara kemana-mana. Wah, itu adalah kalimat utamanya adalah siput sang pengembara yang mandiri. Kita lanjutkan lagi. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Ya, siput memiliki pertahanan diri yang baik beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun ini yang utama ya. Ya, ini keterangannya adalah meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun yang terjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberinya kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras. Ini kalimat utamanya adalah siput mempunyai pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Pertama ya. Jadi kalimat utama itu kalimat yang diterangkan oleh kalimat-kalimat lain. Jadi siput bukanlah hewan lemah, ini kesimpulan. Ya, ini adalah kalimat utama juga ya. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Ini aja, ini lebih cocok. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Ya, siput diciptakan, yang pertama itu lebih cocok sebagai kalimat utama. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Ya, keterangannya siput adalah hewan istimewa yang banyak memiliki kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder ketika kamu kekurangan, karena semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, oke. Ini kalian tuliskan di sini. Ide pokoknya yang saya garis biru tadi, kalimat pengembang adalah yang lain. Ya. Kita lanjutkan lagi. Kamu berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dalam kalimat pengembang. Sekarang coba tuangkan ide bacaan tersebut dalam sebuah gambar atau cerita. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita kamu harus mengetahui corak gambar atau ilustrasi, ya kan? Corak gambar, cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan. Realis, apa adanya. Ya, jadi kayak realistis. Nah, kalau dibikin tidak realis bisa juga nanti karikatur bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini kan gelombang-gelombang ya dijadikan gini. Nah, di lautan yang penuh dengan gelombang ini karikatur. Di sini ada kapal yang terombang-ambing misalnya, tambahkan gini biar lebih dramatis. Ya. Di sini ombaknya sangat tinggi. Ya, ini adalah karikatur. Lah yang ini ya ada realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut. Ya, kalau ini kapal dilanda badai. Di sini ada kapal lain ya, kapal lain di sini. Jadi ini realis ya. Kalau ini tidak realis, ya kan gitu. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter lucu yang aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Kak butuh nerba, main bass saja. Ini kepalanya dibesarkan ya, ditonjolkan sesuatu yang mau dilebihkan ya. Jadi penonjolannya pada wajahnya, orangnya, artisnya misalnya dibesarkan gitu ya. Main gitarnya akan ditonjolkan. Nah, narkobanya dikasih warna lebih, bassnya dikasih warna lain. Jadi kita fokus pada kata narkoba dan bass. Ya, gak butuh narkoba, bass saja. Ini adalah karikatur dan biasanya membawa pesan moral tertentu. Karikatur. Kalau kartun, ya kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, atau manusia. Nah, seperti ini. Ya, jumlah tangannya cuma 3. Yang penting enak dilihat mata saja, nggak harus komplit. Nah, tangan harus 5. Ini 4 ya, sama jempolnya. Jadi dikurangi biar kalau di gambar 4 malah jadi kelihatan terlalu realistis, terlalu ruwet nanti. Gambar sederhana tapi pesannya mengena.
Ya, oke. Dekoratif, wah ini dibuat seindah mungkin. Ya, dekoratif adalah gambar yang disediakan dalam perubahan bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Tujuannya adalah komposisi, keindahan, kenyamanan, satisfying ya. Jadi ini tidak ada daunnya, tiba-tiba bunga saja gitu. Apakah mungkin terjadi kan gitu? Nah, tapi ini memang untuk menghibur mata kita, untuk memberi suasana yang adem, tentrem, ayem, gitu ya, menyenangkan. Kalau anak zaman now bilang satisfying. Ya. Sekarang coba kalian buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas. Ya, yang paling mudah ya kalian saya sarankan sebenarnya yang ini, tapi terserah kalian juga. Siput bukan hewan yang lemah, misalnya pertandingan antara siput, gambar siput mudah saja ya. Jadi kalian bisa sketch ya di sini mungkin sketch cangkangnya seperti ini, terus akan sebelah atasnya gini ya. Harus bagus juga ya. Di sini adalah terus di sini matanya gini ya. Atau sketch cangkangnya kalian bisa begini ya. Jangan terlalu gini. Bentar, cangkangnya bisa seperti ini ya, terus kalian kasih gini-gini juga boleh ya. Terus di sini adalah bagian badannya, di sini adalah matanya ya. Yang khas dari siput adalah matanya ya, menonjol seperti ini. Untuk kalian bikin cerita sendiri ya. Silahkan kalian bikin cerita, nanti mungkin balapan lari antara siput dan kelinci ya. Kalau siput tampak depan bisa seperti ini, ya bisa seperti ini, tampak depan dari siput. Nah, ya mungkin kalian ingin gambarnya dari depan boleh. Nah, ini cangkangnya ke belakang gini ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kalian tambahkan mulut juga boleh. Ya, ada giginya boleh. Misalnya kalian ingin menggambarkan siputnya tertawa. Ya, nah, seperti ini. Kalau kalian untuk kartun, kalian tambahkan misalnya tangan seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, tiba-tiba ada tangannya, itu enggak masalah. Ya, jadi kartun mah bebas ya untuk anak-anak ya gitu ya. Tangan sudah dibentukkan kiri kanan boleh, kanan kiri aja boleh, ada giginya boleh. Jadi kalian bebas berekspresi. Kalau kelinci kurang lebih ya, kalian bisa menggambarkan telinganya misalnya seperti ini, ya badannya seperti ini, ya. Nah, seperti ini boleh, ya. Ada matanya gini, atau kalau tampak depan boleh seperti ini. Di sini adalah mata apa? Mesin tersenyum gitu ya. Terus di sini adalah badannya di belakang, terus ada tangannya gini boleh. Ini agak realistis. Kalau kalian nggak ingin realistis, gambarnya kelincinya seperti bubu itu boleh juga ya. Jadi cukup gambar seperti ini. Ini kelinci juga. Terus siput kalian bikin apa ya? Di sini kalian kasih rambut seperti manusia juga boleh lah ya. Nah seperti ini ya, kasih ekspresi wajahnya seperti ini boleh. Kalian bebas ya, kasih tangan seperti tangan manusia juga boleh ya. Jangan lupa kasih celana. Ya, jadi kalau seperti manusia ya kasih baju, kasih celana gitu ya. Oke. Siput juga bisa kalian animasikan bentuknya seperti manusia. Ini kan kartun ya. Terserah, terus kalian kasih cerita ya. Oke, gambar kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom. Gambar kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom berikut. Vertebrata tidak bertulang belakang ya. Banyak contohnya, misalnya contoh lain apa? Kalian bisa menggambar kalajengking, misalnya itu vertebrata juga. Ya, seperti ini. Ya, ini kalajengking, terus ada cupitnya ya. Nah, di sini ada gini, kalajengking itu gini, terus ada kaki-kakinya. Nah, macam-macam. Mau gambar Spiderman boleh ya. Ini seperti ini. Ya, ini adalah gambar spider. Ya, seperti ini. Sederhana saja. Nah, seperti ini ya. Ini gambar spider, terus melengkapi juga dengan jaring-jaringnya ya, biar lebih keren ya. Oke.
Pelajaran apa yang telah kamu dapat dari hewan tersebut? Bahwa setiap hewan itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Contohnya laba-laba atau spider ini memiliki jaring-jaring yang bisa untuk menangkap mangsanya. Nah, gitu ya. Ini kalajengking mempunyai sengat yang bisa menyengat mangsa yang lebih besar sehingga mangsa predator yang besar sehingga tidak jadi memangsanya. Mau dimakan kucing kesengat nggak jadi misalnya ya. Nah, bersama orang tuamu amatilah hewan-hewan di sekitar rumahmu, catatlah hewan-hewan termasuk jenis avertebrata itu apa. Ya. Kemudian hari menjelang sore, ya sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan cermat gambar di atas, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu. Kamu kembangkan dalam sebuah cerita. Kalian bikin cerita kalian sendiri. Namanya bisa diganti, jangan Edo, ganti Budi atau Ali ya. Ali ke rumahnya Pak Budi misalnya. Ide pokoknya apa? Misalnya ide pokoknya ini adalah misalnya Budi dengan ayahnya gitu ya. Pada hari Minggu ya Budi dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ya misalnya terus kalian lanjutkan, kelinci adalah hewan kesukaan Edo. Kelinci atau Budi ya, kelinci adalah hewan kesayangan Edo. Budi ganti Budi misalnya. Kalimatnya terserah. Kelinci adalah hewan kesayangan Budi. Setiap hari Budi mencari rumput untuk dikasihkan ke kelincinya dengan senang hati. Selain rumput, kadang-kadang Budi ke pasar membeli wortel untuk dikasihkan ke kelincinya. Setiap hari sepulang sekolah, ini mungkin setiap hari membersihkan kandang, memberi makan setiap hari pulang sekolah. Misalnya kalian kembangkan sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui contoh hewan termasuk avertebrata yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata yakni kupu-kupu, dan kita kenali kalimat utamanya juga ya. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Nah, ini kalimat utamanya kelihatannya. Warnanya indah dan menarik. Nah, ini lucu, ini keterangannya adalah indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Ini keterangan juga. Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kalimat utamanya jelas yang biru ini. Kemudian kupu-kupu termasuk hewan serangga. Nah, ini yang utama. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Ada kaki, ada sayap. Salah satu organ gerak yang istimewa kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu? Ya. Si sayap kupu-kupu indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat warna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada lapisan tipisnya. Ya, di sini sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Ini adalah kalimat utamanya. Ya. Kemudian, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa ini. Ini adalah kalimat utamanya ya. Keterangannya, kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari darah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu yang lain, kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang bila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Ya, jadi ini adalah kalimat ide-ide pokok yang bisa kalian dapatkan. Ya, 30 derajat Celcius itu tidak termasuk ide pokok yang saya kasih garis biru itu aja. Ya, kamu telah mengetahui organ gerak vertebrata dan avertebrata. Kupu-kupu termasuk avertebrata ya tadi. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mengetahui gerak kelinci. Ya, ini adalah vertebrata. Di sini siput avertebrata. Ya, kupu-kupu juga avertebrata. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya, lakukan dengan diskusi secara kelompok. Ya, ini adalah tugas kalian. Vertebrata yang dibandingkan apa, penjelasannya bagaimana? Avertebrata yang dibandingkan apa, penjelasannya bagaimana? Ya, vertebrata
tulangnya di luar ya. Mungkin hal yang dibandingkan ini lokasi tulang ya, tulangnya kalau vertebrata yang dibandingkan lokasi tulang ya, penjelasannya adalah atau di sini aja. Yang dibandingkan boleh tulis dilanjutkan sini ya. Ini adalah tulang dalam. Kalau vertebrata tulang luar. Terus gerakannya bagaimana? Bulu-bulunya bagaimana? Atau rambut ya. Ini rambut. Kalau rambut, vertebrata memiliki rambut. Vertebrata ada yang memiliki rambut, ada yang enggak. Kalau vertebrata enggak ada yang memiliki rambut ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya, contohnya ular adalah vertebrata yang tidak memiliki rambut. Ya. Kalau vertebrata semuanya tidak memiliki rambut, kan gitu ya. Ayo berkreasi, ini kalian lanjutkan sendiri ya sesuai dengan kreasi kalian. Ayo berkreasi, presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu agar lebih menarik dan mudah memahami. Gunakan model sederhana binatang yang kamu presentasikan. Jadi ada kelinci, gerakannya apa ya. Namun sebelumnya buatlah model sederhana sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin, maupun kawat. Perhatikan contohnya seperti ini adalah kelinci, ini adalah siput. Ya, model sederhananya dengan ini plastisin. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Kalau ada siput, jangan malah dipukul-pukul pakai batu, terus cangkangnya pecah, siputnya mati. Siput itu juga berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa dan memakan daun-daun itu ya, untuk menyuburkan tanaman. Ya, baik, ini adalah akhir perjumpaan kita. Kita akan ketemu pada subtema lain ya. Akan segera saya update video yang seperti ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.